Shalom, selamat malam, selamat beribadah untuk kita semua. Selamat bergabung di ibadah pemuda online Gemit Betania Baa. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena atas kasih karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini dan memuji, membesarkan akan nama-Nya serta mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, kita mengangkat pujian yang berjudul Nyanyi Glory. Syukur. Kami
namun sebelum itu kita mengangkat pujian yang berjudul Kasih Setiamu. Saya meminta kesediaan Kak Erni Lele untuk bawa kita dalam doa buka. Baik, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menuntun kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di tempat ini dalam keadaan baik dan selamat. Bapa di surga, tiba saatnya kami mulai ibadat pemuda kami. Kiranya Allah tuntun dari awal, pertengahan hingga berakhirnya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita kembali mengangkat pujian yang berjudul Besar dan Perkasa Allah Kita. Perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji murang suraka, puji Sang Raja, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji murang suraka, puji Sang Raja, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Sekali lagi kita mengangkat pujian yang berjudul Hatiku Percaya.
saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita mengangkat pujian yang berjudul Hati Sebagai Hamba dan kita masuk dalam doa firman. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai Kaningsi Ulu untuk membawa kita dalam doa firman. Oke, baik teman-teman semua, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, kembali kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami begitu bersyukur, berterima kasih kepadamu karena tadi kami sudah memuji dan membesarkan kebesaran nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tapi sebelum itu ya Bapa, kami adalah orang-orang berdosa yang ingin sekali, merindukan sekali akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Engkau hadir tengah-tengah kami, buka hati dan pikiran kami agar apa yang kami dengar tidaklah begitu saja, tapi bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Saya meminta kesediaan Kak Apriani Tasi untuk membacakan firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, shalom teman-teman semua. Firman kita pada malam hari ini terambil dari kitab Yosua 1 ayat 1 sampai 11. Saya ulangi, Yosua 1 ayat 1 sampai 11 di bawah perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu barang siapalah sekarang seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu.
Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa berkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian berjalanmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kepada hamba yang memberitakan firman Tuhan, saya persilakan. Baik, shalom. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali berkumpul dalam persekutuan yang indah. Kita beribadah secara virtual dan kita ada di rumah kita masing-masing. Namun harapan dari setiap kami, kiranya ketika kita ada untuk mengambil bagian dalam persekutuan pada saat ini, kita ada dalam keadaan yang sehat dan masih memiliki semangat. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan kita pada saat ini, saya memberi tema dari bacaan firman Tuhan kita, siapkah engkau diproses? Saya ulangi, siapkah engkau diproses? Jika kita berbicara dengan sebuah tema dan dalam tema ini ada sebuah pertanyaan. Jadi di belakang tema itu ada pertanyaan besar. Siapkah engkau diproses? Jawabannya tentu ada pada teman-teman sekalian dan juga pada saya sendiri. Namun untuk menjawab tema ini, mari kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan kita. Kalau kita bicara tentang proses, tentu itu ada di dalam sebuah konteks waktu yang sangat panjang. Tidak pendek, dia panjang. Karena itu saya mengingatkan kepada kita, karena dia waktu panjang, maka kotong siap sonde untuk ada dalam sebuah proses itu. Hidup yang kita jalani, apalagi sebagai pemuda dan pemudi Kristen, kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Kita mau pilih yang cepat, atau kita mau pilih yang lambat. Cepat supaya kita langsung dapat, yang lambat biar kita dapat tapi kita melalui sebuah tahapan-tahapan sehingga kita bisa mengerti. Cepat belum tentu dia menawarkan sesuatu yang baik dan kita bisa tahu semuanya. Kalau itu cepat. Lambat memang memerlukan waktu yang panjang dan membuat kita bisa menjadi bosan, tapi dalam kondisi waktu yang panjang itu akan menolong kita untuk mengerti akan sebuah perjalanan, sebuah situasi, sebuah kondisi, kira-kira dia seperti apa dan bagaimana. Mari kita memahami kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebagaimana
kitab Yosua yang kita baca, kita tahu bahwa Yosua adalah salah seorang dari pengintai yang diutus oleh Musa untuk pergi melihat Kanaan. Karena itu merupakan sebuah pengkaderan. Ini sebuah waktu untuk Yosua juga diproses menjadi seorang pemimpin yang akan menuntun bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi sebelum Yosua dipilih oleh Allah, dia juga sudah diproses sebelumnya. Oleh Allah mempersiapkan dia, memang itu waktu yang cukup panjang. Bagian firman Tuhan kita pada saat ini, Allah menetapkan Yosua untuk menjadi pengganti Musa, memimpin bangsa Israel masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka. Tentu ini bukan suatu tanggung jawab yang mudah. Kalau zaman sekarang ketika kita dapat pekerjaan, kita dapat posisi, kita pasti senang. Posisi sebagai bos pasti kotong senang. Namun di balik dari jabatan itu ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Dan karena itu dalam tanggung jawab yang besar, Allah dia mengingatkan Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Artinya ini menjadi sebuah aba-aba. Ini jadi sebuah rambu-rambu supaya Yosua dia mempersiapkan diri untuk diproses. Karena menjadi seorang pemimpin, apalagi pemimpin bagi bangsa yang besar, dengan begitu banyak kepala, pikiran, itu bukan sesuatu yang mudah. Sebentar satu bilang begini, sebentar dua bilang begini, sebentar yang begitu banyak tuh dalam pemikiran ada lagi. Nah ini kadang-kadang bisa buat kita pusing, bingung, stres. Kalau orang yang sonek kuat dalam sebuah proses, dia pasti akan tarik diri dan dia akan menjalankan itu tugas. Ada kau yang begitu? Saya berharap tidak. Dalam setiap teritori, ketika dia ada dalam sebuah organisasi, baik teritori 1 sampai dengan 3, kiranya ketika menemui sebuah persoalan-persoalan yang membuat kita bisa saja mundur, mari kita tetap bertahan di situ, supaya kita bisa tahu sebenarnya ini persoalan ini dia pemaksud mau bilang apa ke kita. Karena Tuhan ketika dia memilih Yosua, dia kasih aba-aba, kasih perintah. Sama halnya juga dengan kita. Ketika kita dipilih, berarti kita sudah siap untuk menjalankan, dan kita sudah tahu nanti ke depan pasti dia pun jalan tidak selamanya mulus. Pasti kita akan injak kerikil, injak duri, dan itu membuat kita menjadi sakit. Sama halnya juga dengan Yosua, Tuhan mengingatkan dia, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Artinya bahwa ada begitu banyak hal yang di depan yang akan dia temui, dan tentu tidak selamanya semuanya itu baik untuk dia terima, dan tidak selamanya semuanya itu enak untuk dia hadapi. Namun bagaimana ketika dia menghadapi semuanya itu dalam sebuah proses, dia telah siap untuk menjalani. Rekan-rekan pemuda dan pemudi Kristen yang sedang mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini, sebagaimana Yosua, Allah mengingatkan kepada dia untuk mempersiapkan dirinya untuk memimpin bangsanya. Sebab tanggung jawab yang dia terima bukanlah tanggung jawab yang kecil. Karena itu dia mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, supaya dia bisa mengelola dia punya kehidupan. Apalagi saat ini kita ada dalam
pandemi, segala sesuatu ini dibatasi. Kita berdiri juga harus mengatur jarak. Ketika kita jalan kemana saja juga kita harus pakai masker. Dan kita harus rajin cuci tangan. Dan kita harus menahan diri untuk tidak ada di sebuah kerumunan. Menahan diri untuk tidak berjalan pisana pisini. Nah, terhadap ini kondisi ini merupakan sebuah proses untuk kita bisa sampai pada di mana kita mau supaya kita ada dalam keadaan yang sehat. Dan ini proses bukan hal yang gampang. Ini proses yang sangat sulit. Kadang-kadang kita pun kata hati juga dia soalnya bisa bilang iya, tapi kita melawan. Ada kok yang begitu? Saya berharap kalau ada yang begitu, nah tahan diri sudah, bertobat supaya jangan bikin banyak lagi yang mengalami atau kena COVID-19. Sebab kalau saya bisa menahan diri, saya bisa ada dalam ini proses, maka tentu dia sendiri yang akan merasakan. Mari kita kembali dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Allah memproses Yosua untuk menjadi pemimpin yang bijaksana. Allah memproses Yosua untuk bisa menuntun bangsa-bangsa melihat kasih dan kemurahan Allah yang mau ia nyatakan. Dan ini bukan sesuatu yang gampang dan yang mudah. Ini adalah hal yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Teman-teman, pemuda dan pemudi Kristen yang sedang mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini, karena itu bagian dari perintah Allah untuk kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, itu masuk di dalam bagian proses Allah, supaya Yosua itu dia jangan tawar hati ketika dia mengalami sebuah persoalan. Jangan sampai dia pikir, weh ini besok dapat jabatan, apalagi masih sangat muda. Lalu ketika persoalan datang, dia langsung bilang, tahu dulu kalau begitu itari beta son mau. Bela pas ini tanggung jawab, beson terima ini tanggung jawab. Itu berarti bahwa terima sebuah tanggung jawab hanya untuk mau supaya dapat jabatan, tapi tidak mau untuk menjalani bagian yang harus ia alami dalam susah ataupun di dalam sukar. Karena itu rekan-rekan pemuda dan pemudi Kristen, ketika menjalani kehidupan kita ini, kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Dalam pilihan itu kita mau pilih cepat atau yang waktunya panjang. Sebagai pemuda-pemudi, kadang-kadang kau mau yang cepat-cepat sah. Kalau bisa ini ibadah aja cepat-cepat sah, habis itu selesai. Ini pemuda dan pemudi, di mana-mana dia seperti itu. Ini yang ditemui dan ini realita. Namun apakah ketika kita mau cepat, yang cepat itu membawa hasil, membawa dampak yang baik, membawa sesuatu yang bermakna untuk kita? Tentu saja belum. Namun ketika kita ada dalam sebuah proses waktu yang cukup panjang, kita mengalami kesukaran, kita merasakan kita dan sampai pada kita mencari Allah, dan kita menemukan bahwa sebenarnya ini yang Tuhan mau, maka di situ kita akan bilang, ternyata yang seperti ini dia tidak bisa cepat-cepat, dia perlu waktu dari satu tahapan ke satu tahapan baru sampai pada akhirnya. Sama dengan ketika kita masih bayi, kita tidak langsung tumbuh menjadi remaja, dewasa atau pemuda, tapi kita melalui sebuah tahapan demi tahapan. Dan tahapan-tahapan itu akan menolong kita untuk memperoleh pengalaman.
dan mengerti bagaimana kita harus menjalani kehidupan. Sama halnya dengan Yosua, merasakan dan mengalami tahapan demi tahapan. Bahkan sampai pada ia harus menjadi seorang pemimpin, ia diingatkan untuk kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu sehingga ia tidak tawar. Ini sebuah proses yang panjang. Karena itu dalam kondisi kita saat ini, kita diperhadapkan dengan pergumulan yang kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Namun dalam pergumulan waktu yang panjang, mari beri diri kepada Tuhan untuk diproses, agar kita bisa mengerti, memahami setiap maksud dan kehendak Tuhan, sehingga kita tidak menjadi tawar hati, kita tidak menjadi kecut hati, kita tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, atau kotong bilang, tahu dolo, begitu nabeson mau pi, begitu nabeson mau terima. Nah, ini sebuah bentuk pernyataan, sebuah bentuk sikap yang tidak mau untuk diproses. Orang yang begitu dia tidak dewasa. Orang yang begitu dia hanya mau memberi diri untuk supaya orang tahu dia hebat. Tapi pada dasarnya ketika dia mengalami keadaan seperti itu, dia lari. Itu orang pengecut, orang yang tidak mampu setia pada sebuah tanggung jawab. Karena itu dia tidak memberi diri untuk diproses. Mari kita beri diri untuk diproses sebagai pemuda dan pemudi Kristen, sehingga kita bertumbuh di dalam iman, dalam dewasa. Bukan kita pun iman bertumbuh tapi kita tidak dewasa. Kalau kita mau dewasa, maka kita harus terus diproses. Seperti mutiara. Mutiara itu dia bisa jadi indah dan orang bisa memakainya sebagai sebuah hiasan yang sangat bernilai, karena itu melalui sebuah proses yang panjang baru dia bisa jadi sebuah mutiara yang indah. Mari kita juga seperti mutiara yang indah. Dia menjadi berharga, dia menjadi berarti, dan dia punya nilai dalam hidupnya. Dia diperhatikan, dia disukai, dan dia dipergunakan karena dia bernilai. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menolong kita. Semua kita yang siap untuk diproses. Amin. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan tetapi melakukannya dalam kehidupan kita. Untuk merespon firman Tuhan, kita mengangkat pujian yang berjudul Hidupmu Berharga Bagi Allah. Berharga bagi Allah.
masuk dalam persembahan, dan yang membimbing doa persembahan adalah Kasil Mipa. Oke teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa dan sembah lewat anakmu Yesus Kristus. Bapa, tadi kami sudah mendengar sedikit dari kebenaran-Mu Bapa. Mari Bapa, biarlah firman-Mu boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami Bapa, tapi mari Bapa Engkau memberkati persembahan ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Teman-teman, kita kembali mengangkat pujian yang berjudul Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecap dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita mengangkat pujian yang berjudul Bapa Sentuh Hatiku. Oleh karena kasih
persediaan Ibu Pendeta Ingrid untuk membawa kita dalam doa syafaat sekaligus doa berkat. Mari kita menaikkan syafaat, kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga, Engkau memperkenankan kami untuk ada dalam persekutuan ibadah pemuda pada saat ini. Seberapa kami yang sedang duduk dan mengambil bagian di depan televisi ataupun di depan HP, Tuhan, Engkau memberkati mereka, dan biarlah Tuhan terus menuntun langkah hidup mereka di dalam pergumulan yang senantiasa mereka naikkan kepada Engkau. Kami berdoa bagi semua pemuda dan pemudi Kristen Betania dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau menolong mereka dalam perjuangan, dalam pergumulan di masa muda mereka. Biarlah mereka mau memberi diri untuk diproses, memahami kehendak dan kebenaran Allah lewat hari-hari hidup yang mereka jalani, suka duka yang mereka alami. Tuhan memakai untuk mereka terus menyaksikan, menemukan, merasakan kemurahan dan kasih Allah, agar mereka bertumbuh di dalam iman dan mereka tidak menjadi tawar dan kecut hati. Ya Allah, ya Tuhan, kasih-Mu selalu baru bagi setiap kami sebagai pemuda dan pemudi Kristen. Anugerah-Mu senantiasa menyempurnakan akal budi dan pikiran kami untuk bertanggung jawab dengan tutur kata, tingkah laku dan hidup yang kami lakoni. Tuhan menolong kami dan memampukan kami agar hidup kami sebagai pemuda dan pemudi Kristen tidak menjadi sia-sia ketika kami ada di tengah-tengah persekutuan keluarga kami, masyarakat kami, lingkungan kami, sekolah di mana kami bersekolah, tempat kerja di mana kami berkarya. Tuhan menolong kami semua dan memampukan kami agar kami benar-benar menjadi pemuda dan pemudi Kristen yang siap, telah dan mau dibentuk, diproses oleh Engkau dalam hari-hari yang penuh dengan perjuangan ini. Tuhan Bapa di surga, Engkau memberkati teritori yang ada di gereja ini, setiap pemuda dan pemudi Kristen yang terus bergumul dengan masa depan mereka. Kondisi pada saat ini kami taruh di dalam nama Tuhan Yesus yang punya kuasa, yang akan menolong dan memampukan untuk kami mengerti setiap maksud dan kehendak Tuhan, agar kami mau berjuang dan kami tidak putus asa. Kami memberi diri untuk diproses hingga kami seboleh tiba pada puncak di mana Tuhan mengizinkan kami ada. Bapa di surga, biarlah Allah memberkati UPP dan badan pengurus pemuda Gemit Betania. Tuhan menolong mereka untuk terus memberi pelayanan yang kreatif dan juga penuh dengan bijaksana ketika berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang terpapar COVID-19 ataupun sakit penyakit yang lainnya. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati mereka, menguatkan iman dan percaya mereka dalam perjuangan yang mereka hadapi pada saat ini. Ya Tuhan Allah di surga, terima kasih banyak atas segala yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Hidup ini adalah berkat yang kami terima, kekuatan, nafas kehidupan, bahkan segala hikmat yang Engkau taruh, dan segala hal yang kami terima adalah berkat yang selalu Tuhan curahkan bagi kami.
Kami bersyukur karena kami boleh mendapatkan. Tuhan menerima setiap kami yang boleh membawa persembahan, dan Tuhan menyempurnakan semuanya itu agar menjadi berkat yang berguna. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau bersama-sama dengan kami dari awal pelayanan sampai dengan pada akhirnya. Kami akan mengakhiri, kami akan berpisah, namun kami mohon penyertaan Tuhan dan berkat daripada-Mu ya Allah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih persekutuan Allah Bapa menyertai dan memberkati kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita semua, dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada petugas. Warta Pemuda, bagi badan pengurus yang ingin menginfokan hal yang penting saya persilakan. Shalom, selamat malam kawan-kawan pemuda-pemudi semua dimanapun kita berada. Pertama-tama kita bersyukur dan berterima kasih karena walaupun kita sekarang ini dalam kondisi yang masih kurang baik, namun kita tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ini semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih kepada Mama Pendeta yang sudah berbagi firman Tuhan untuk kita semua pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Mama dalam keluarga, pekerjaan, dan juga pelayanan. Kemudian yang berikut, terima kasih kepada teman-teman multimedia dan juga kawan-kawan dari pemuda-pemudi teritori 1 yang sudah melayani malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu berkati kita semua. Yang berikut, atas nama pemuda saya mengucapkan terima kasih banyak bagi kita semua, baik itu pemuda-pemudi Jemaat Betania Ba'a maupun pemuda-pemudi Jemaat Tamu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah secara online pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu senantiasa berkati kita semua. Yang terakhir, saya menghimbau kita semua sebagai pemuda-pemudi dimanapun kita berada, mari kita tetap mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita tetap menaati protokol kesehatan, kita tetap mematuhi aturan 6M yang dikeluarkan agar kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang bertugas untuk minggu depan yaitu kawan-kawan dari teritori 2, untuk itu persiapkan untuk latihan hari Senin jam 6 sore. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Untuk mengakhiri ibadat kita, kita membuat pujian yang berjudul Sungai Sukacitamu.